Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita belajar lagi ya. Ulangan seri yang ke-97 kita. Ya, masih di ulangan pasal 33. Kita belajar ya. Latar belakang kitab Ulangan dimulai dari Kejadian. Bangsa ini telah dipilih Tuhan, ditebus dari Mesir, diinstruksikan dalam waktu sebulan, hidup dalam kesucian, dipersiapkan masuki tanah perjanjian. Jadi keadaannya Musa akan mati sebelum mereka masuk tanah perjanjian, dan Musa berkhotbah, 4 khotbah Musa yang dicatat di sini dalam kitab Ulangan, dan penerimanya adalah generasi baru. Itulah sebabnya mereka perlu namanya pembaharuan, renewal, pembaharuan perjanjian Taurat Tuhan, Taurat Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu. Ayo kita baca ayat kuncinya. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan, pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible. Dia mengajar kitab Ulangan dengan satu frasa duet, berdua, berlari bersama-sama. Hukum yang pertama disampaikan 40 tahun yang lalu, dan hukum yang kedua yang disampaikan di kitab Ulangan ini. Kita masih di Ulangan pasal yang ke-33 ya. Sudah sampai transisi Musa, apa yang Allah lakukan, dan ini bicara tentang bagian yang ketiga. Musa memberkati orang Israel. Lalu Musa mati. Ayo kita baca lagi nas pembimbingnya. Ulangan 33 ayat yang pertama. 2, 3. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Nah, ingat ya, kita sudah belajar pasal 33 ini. Bagian yang ketiga, Musa memberkati. Ada berkat untuk suku Ruben, anak pertama. Berkat untuk Yehuda, anak kedua. Simeon ketiga, anak keempat ini ya. Sorry, Yehuda itu. Digabung dengan Simeon, maaf. Lewi anak keempat, lalu Benyamin anak ke-12. Lalu Yusuf, siapa? Efraim dan Manasya. Siapa yang lagi diberkati? Sebulon dan Isakar. Ayo kita baca. 2, 3. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. 2 ayat berkat untuk 2 suku, Sebulon dan Isakar. Ya, berkat Musa untuk 2 suku ya, Sebulon dan Isakar. Mereka begitu dekat, Sebulon sama Isakar, dari nenek moyangnya sendiri, dari yang namanya anaknya Yakub namanya Sebulon dan Isakar, sampai beranak pinak jadi suku masih tetap. Ya, orang bilang ini besti saudara ya, runtang-runtung. Nah, selaras ya. Ini kan berkat Musa. Nah, papanya dulu kan di Kejadian 49 Yakub memberkati. Ketika Yakub memberkati suku ini, disebutkan barengan, sama seperti berkat Musa. Lalu ada seorang nabiah yang terkenal namanya Deborah, yang menggerakkan perang. Ketika dia bernyanyi, nyanyian Deborah ini sama Sebulon sama Isakar disebut sama-sama. Bahkan, nah di sini, saudara lihat ya, Sebulon, Isakar, nah di situ. Bahkan letak milik pusaka mereka di Kanaan. Ingat lu ya, ini bukan mereka pilih. Diundi, Musa mengundi mana wilayah mereka. Ternyata Sebulon dan Isakar pun jadi tetangga di tanah perjanjian seperti itu. Jadi terulang lagi urutan berkat Yakub dan Musa sama. Nah, ini yang menarik.
Sebulon anak ke-10 diberkati lebih dulu. Baru memberkati Isakar, kakaknya, anak ke-9. Kenapa? Hari ini kita belajar jawabannya kenapa berkat Sebulon dan Isakar berbeda. Karena bedanya apa? Pelan-pelan ya. Sebulon diberkati lebih tinggi, jadi saudagar, jadi trader, jadi pedagang, menjadi pangkalan kapal. Tapi kakaknya Isakar jadi pekerja keras, tapi tetap diberkati. Makanya anak ke-10 Sebulon diangkat duluan karena diberkati lebih. Dan Isakar anak ke-9 kakaknya beda seperti itu. Nah seperti sih ya, bypass itu dalam Alkitab itu banyak. Ingat ya, kemarin saya gini balik lagi lah, berkat masih ingat enggak? Ingat di sini. Lihat ya, kenapa Benyamin lebih dulu, kenapa Simeon dilewati, lalu kenapa Yusuf lompat, sama persis seperti ini. Jadi ingat ya, berkat itu sekali lagi kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang pilih, nggak bisa kita yang pilih. Loh kita kan bisa berdoa, betul, sesuai dengan kehendak Allah. Harus tahu. Makanya kalau kita diajar, jadilah kehendakmu. Lihat ya, Set duluan bukan Kain, Sem bukan Yafet, Ishak bukan Ismail, Yakub bukan Esau, Yehuda dan Yusuf bukan Ruben, anak pertama. Musa bukan Harun, Daud bukan kakak-kakaknya. Jadi mungkin kalau afdolnya, karena kita orang Jawa ya, kita orang Jawa pikirannya mesti gini, harusnya urut. Nah itu pikiran kita itu selalu itu, kan harusnya urut ya, Tuhan ngatur kayak model gitu ya. Tapi ingat ini caranya Tuhan. Itu kan Musa yang ngomong, lihat ya, Musa sama Yakub kok bisa nyambung. Ingat ya, sama Deborah saja bisa nyambung. Kenapa? Ya berkatnya Tuhan. Itu aja jawabannya ya. Kita lihat lebih dulu berkatnya Yakub, karena ini berhubungan ya. Untuk Sebulon di Kejadian 49. Cuman satu ayat. 2, 3. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Makanya karena berkatnya si ayahnya diam di tepi laut, pangkalan kapal, Sebulon dikasih bannernya, lambangnya kapal. Ya, jangan pikir yang aneh-aneh, kapal api gitu, enggak saudara ya. Tapi yang menarik, coba lihat ya, saudara perhatikan panah itu, Sebulon. Sebulon itu enggak tinggal di pinggir pantai. Tangkap ya, Sebulon tidak tinggal di tepi pantai, tapi ayat ini bicara di pantai laut, jadi pangkalan, perbatasnya bersisi dengan Sidon. Oke, pelan-pelan dulu. Sebulon putra ke-6 dari Yakub, Yakub dari Lea ya. Sebulon exalted, ditinggikan. Walaupun suku ini tidak punya peranan penting dalam sejarah, tapi sejarah hakim-hakim Sebulon secara khusus dicatat ya, punya perwira, ahli taktik yang memimpin dan mengatur pasukan untuk mengalahkan Sisera. Suku Sebulon juga pengikut setianya Daud ya. Bahkan memberikan suplai pasukan Daud dari suku Isakar sama Naftali bersama-sama. Kenapa? Balik lagi, karena makmur, kaya. Ingat ya, berkatnya tadi itu apa? Saudagar. Harus dipaham ya. Nah, apalagi salah satu hakim Israel terkenal, tapi kita jarang kenal saudara ya. Namanya Elon. Cuma 2 ayat di Hakim-Hakim 12 ayat 11 dan 12, memerintah selama 10 tahun. Orang Kristen lebih kenal namanya ini. Siapa ini? Elon Musk itu, orang paling kaya itu sekarang ini. Balik lagi ya. Sebulon berarti namanya hakim ya, Elon itu ya. Nama Kristen ya. Nah kalau saudara mau punya cucu, nah ingat Elon itu keren, nama keren itu ya.
Oke, Zebulon dinubuatkan akan ditempatkan dalam situasi berkat di mana kegiatannya, kemakmurannya, komersialnya dapat tercapai. Ingat ya, nubuat ini bisa berarti wilayah yang berada di sepanjang pantai itu miliknya Zebulon. Walaupun dia tidak tinggal di pinggir pantai. Ingat ya, tapi pantainya miliknya Zebulon. Dan ingat ya, Zebulon itu pedagang pada masa Alkitab. Nah, kalau sudah mau tahu perdagangan pada masa Alkitab, ya saudara kalau lihat tempat-tempat ini ya, Timur Tengah itu model-modelnya kayak gini sampai sekarang yang di dalam. Nah, kalau sekarang Zebulon itu dibandingkan, nah itu trader model kayak gini sekarang ya, orang-orang golek duit yang cari uang di rumah seperti itu. Atau, nah mungkin yang dimaksudkan di sini kemakmuran yang dialami, diterima oleh Zebulon karena kedekatan dengan orang Venesia. Jadi orang Venesia yang di pinggir pantai itu punya akses, dan aksesnya bukan sama suku yang pinggir di situ, tapi aksesnya sama Zebulon. Jalur-jalur perdagangan seperti itu. Makanya Yakub menyebutkan bahwa di tempat tersebut ada kota Sidon. Nah, memang ingat ya, Yakub kan bernubuat untuk anaknya. Tapi kan anaknya masih di Mesir. Dan Yakub mati di Mesir juga. Zebulon itu mati di Mesir. Tapi ada tradisi Yahudi, Yakub kan begitu mati tulangnya dibawa ke Makpela ya. Yusuf juga dibawa ke Hebron, ingat saya ya. Nah, si Zebulon ini tradisi rabi-rabi Yahudi mungkin mayatnya ditaruh di kota Sidon yang seperti itu. Oke, nah Sidon kalau saudara cari di Google, saudara tidak ketemu karena nama Arabnya sekarang namanya Saida. Ingat ya, di Alkitab kita lebih kenal nama Sidon, tapi kalau nama sekarang dicari di Google namanya Saida. Ya, kota yang terletak di sebelah selatan Libanon. Ayo kita lihat klipnya, suaranya coba sampai kamu nih meneh. Sudah? Oke, kita lihat klipnya. Enak adikku yo, aku sudah dilompati, lalu dia dapat berkat enak, aku kok dapat berkat tidak enak. Harus paham ya. Makanya tribe of Isakar lambangnya keledai. Ini putra kelima dari Yakub sama Lea ya. Lalu kata Lea, Allah telah memberikan upah
Karena aku telah memberikan budakku perempuan kepada suamiku, lalu maka ia menamai anak itu Isakar. Isakar ada balasan atau imbalan. Jadi kalau bahasa Ibrani ungkapan ini seperti Allah memberi upah. Seperti itu. Nah, dikemukakan jelas ya. Ini keledai. Isakar sebagai orang yang kuat bagaikan keledai. Nah, bedanya keledai itu jalannya pelan ya. Pelan, tapi sanggup mengangkat beban yang banyak. Kalem ya, memang sampai sekarang masih dipakai di sana ya. Nah ini lihat ya, kata keledai hamor. Hamor harafiah itu Ibrani itu bertulang kuat. Lihat ya, hewan yang punya kekuatan besar yang tunduk pada kuk. Nah ingat ya, ini kayak keledai ini pakai kuk. Nah sama persis. Kuk itu menyakitkan, tapi tidak mengeluh supaya bebas beristirahat, santai dan nyaman. Kalau selesai, ia menyandarkan, selesai, sama seperti ini. Ya, jadi Isakar itu seperti suku yang dipaksa bekerja untuk orang lain. Jadi berkat Yakub untuk Isakar rasanya aneh ya. Kok gitu sih berkatnya papanya ya? Makanya Yakub menubuatkan Isakar akan tunduk kepada bangsa-bangsa di Kanaan, nah waktu mereka tinggal di sana dan menyerbu dan menjajah mereka. Suku Isakar tidak melawan, tapi dengan sukarela tunduk jadi budak dari bangsa-bangsa di negeri itu. Tempatnya di dataran Esdraelon yang luas. Subur tempatnya. Nah kebetulan saya ngajar eskatologi ya, akhir zaman. Ada satu section namanya Perang Harmagedon, saya ngajar. Nah perang Harmagedon itu ya di sini, ya tempatnya Isakar. Wah baru saya ngeh. Gini ya, yang paling gampang ya, sederhana seperti ini. Sebelum Israel miliki tempat ini tempat yang selalu jadi jujukan. Kayak gini ya, dari Afrika, kalau mau pergi Eropa, base camp tentara tuh mesti di situ. Dari Eropa, dari Asia, mau ke Afrika, ya berhenti di situ. Saya menghitung dalam sejarah lebih dari 30 negara pernah menjajah, pernah tinggal, pernah merebut dan selalu rebutan. Sampai perang salib pun di tempat itu. Mesti sudah paham ya. Jadi ini datarannya betul-betul Israel itu luas sekali di sini. Dan nanti terakhir perang Harmagedon itu di tempat ini ya. Oke, terus ya. Nah itu sebabnya dapat tanah bagus tapi bolak-balik dijajah dari suku-suku bangsa seperti itu. Ya, memilih dipermalukan, diperbudak daripada melawan. Ya kalah kuat ya. Dan bagian utama dari dataran besar Esdraelon itu miliknya Isakar ya. Nah ingat, dalam sejarah seperti saya katakan tadi itu, waktu masuk diperbudak orang Kanaan, dan terus sampai tahun 1400 Masehi, wah jadi rebutan. Nah tokoh yang terkenal namanya Tola, hakim ya, memerintah 23 tahun, ayat 1 sampai 2. Tapi kalau nama Tola dipakai di Indonesia, namanya siapa Pak? Tola. Rasanya gak enak saudara-saudara ya. Apa itu Tola itu? Saya nggak ngerti Alkitab, repot saudara ya. Nah kita lihat. Nah makanya sekarang kita bisa paham. Kenapa berkat Yakub dan Musa sama? Sebulon diberkati dulu, anak ke-10, baru Isakar kakaknya anak ke-9 diberkati. Karena berkatnya beda. Sekarang kita lihat berkatnya si Musa. Ayo kita baca lagi. 2, 3. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Nah kalau saudara belajar berkatnya Musa saja, tidak belajar berkatnya Yakub, nggak ngeh. Karena hubungannya yang tadi itu ya,
kenapa Zebulon dulu baru Isakar? Lalu apa isi berkatnya? Ya, yang satu jadi trader, yang satu jadi karyawan. Ya, baru berkatnya Musa digabung, tetap sama digabung, tapi urutannya tetap lagi Zebulon dulu baru Isakar. Tapi ada tambahan berkat di sini yang menolong kita lihat, ya. Ayo kita lihat satu persatu. Ada ungkapan atas perjalananmu dan atas kemah-kemahmu. Ini merujuk apa ya? Tempat mereka waktu Eksodus pengembaraan, tapi juga tempat nanti mereka tinggal di tanah perjanjian. Ingat ya, kenapa bilang kemah? Kemarin minggu kalau datang masih ingat. Ya karena kemah itu modelnya kayak gini, bongkar pasang, gitu ya. Nah kalau kita perbandingkan, nah kalau berkat ini dibahasakan sekarang gimana? Berarti di tempat kerjamu dan di rumahmu. Wow. Ingat ya, perjalananmu, ingat ya, karena mereka trader dan di rumah. Makanya dua garis paralel ya, kalau dalam strukturnya, bersukacitalah di tempat kerja dan rumah. Berarti berkatnya bagus ini. Diberkati di pekerjaan, hidup bahagia, mapan. Wow, enak ini berkatnya ya. Perhatikan ya. Nah, perintah bersukacitalah. Berarti dua suku ini betul-betul bersukacita. Dan kenyataannya memang dalam sejarah ya, Daud dan ingat ya tadi saya akan ceritakan Daud lalu Salomo. Ini tanah yang subur dan mereka pensuplai terbesar di kerajaan itu. Keren sekali. Kata kerja Ibrani jelas sekali ya, menikmati kelimpahan hidup yang baik dan aman. Sekarang frasa yang berikutnya. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelian yang benar. Ini masalah besar. Identitas gunungnya tidak disebutkan. Tapi sarjana Alkitab ya, yakin tidak ada gunung yang ada di sana itu pasti Tabor. 90% berkata gunungnya dimaksudkan sebagai gunung Tabor seperti itu. Kenapa? Karena gunung itu terletak antara dua suku ini persis. Kalau saudara, aduh saya lupa ya. Saya pernah dulu khotbah. Ingat, Yesus dipermuliakan di atas gunung. Nah, saya foto gunung gini ya. Ada gambar gunung ini. Itu gunung Tabor, saudara. Ayo kita lihat klipnya ya. Ayo coba lihat suaranya, jangan lupa ya. Ini gunung Tabor, tempat yang disebutkan dalam ayat ini ya. Ayo kita lihat. Saya enggak ya, kalau saudara pergi ke Israel, biasanya persis podo kayak gereja kita ya, dikasih kotak kolektor gitu, saudara ngasih persembahan seperti itu ya. Oke, gunung dan mempersembahkan korban sembelian, ingat ya, ada paralel antara gunung dan mempersembahkan korban yang benar. Berarti ini bicara ibadah. Wow, penerapannya bagus sekali, hidupnya mapan, diberkati,
Mapan itu kan masalah hidup yang di rumah ya. Pekerjaan itu kan yang disebutkan tadi itu ya, perjalanan-perjalananmu. Tapi ibadahnya benar. Berkatnya komplit ini. Jadi ada satu pelajaran yang bagus buat kita ya. Jangan mengeluh kalau kita dengar khotbah misalnya berkatnya Yakub, kan ngomongnya enggak enak ya buat Isakar ya. Beberapa ratus kemudian berkat itu Musa tambahkan. Sekarang khotbahnya berkatnya diberkati Tuhan. Wah, beda ya. Sebab mereka menghisap kelimpahan laut. Ingat ya, sumber-sumber kemakmuran dua suku ini jelas adalah laut. Kenapa? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 49, hanya Sebulon yang dikaitkan dengan laut. Isakar disebut keledai, masih ingat ya? Tapi dua suku ini dipakai kata apa? Mereka. Nah sekarang lihat ya, meskipun tidak ada dua suku yang tak menyentuh, yang satu di Laut Tengah tidak ketemu, Isakar di dekat dengan Laut Kineret, Danau Galilea kalau kita bilang. Yang sederhana seperti ini, para trader, pelaut, pedagang berhenti di pelabuhan Sidon. Jualan melewati daerahnya orang Sebulon sama Isakar. Itu intinya di situ. Makanya kenapa di satu sisi pertanian mereka subur dan diberkati Tuhan, tapi tradingnya bagus sekali di situ. Berarti kita paham sekarang, menghisap ada dua, kelimpahan laut, menghisap harta yang terpendam di pasir. Ada sebetulnya ada satu penafsir yang mengatakan pasir di laut itu, ada yang berkata kaca yang pada masa itu barang mahal. Tapi kalau strukturnya saya lihat ya sejajar. Kelimpahan laut dan harta pendam itu satu kata kerjasama, menghisap. Apa? Itu bicara kelimpahan. Perdagangnya bagus, hidupnya mapan, ibadahnya bagus. Wah. Yang pertama, mengacu pada apa? Makanan ya, jelas. Korban kepada Tuhan. Bicara soal rohani, komoditi perdagangan, menghisap laut, karang, kerang, mutiara. Nah, kenapa bahan pewarna mahal? Pernah baca di Alkitab seperti ini. Ada orang kaya dengan Lazarus yang diperbandingkan ya. Yesus kasih perumpamaan kan, ada orang kaya yang berjubah pakaian ungu. Bagi kita pakaian ungu itu sekarang itu umum, apa beda nih? Nah ingat ya, dulu kain kan dibuat dari lenan. Nah kalau mau pakai warna bagus itu warna kerajaan itu ungu. Nah untuk mewarnai warna ungu bisa dua macam. Dari akar mader ada yang kedua yang paling bagus warnanya itu dari kerang namanya apa ya? Sequila. Itu bisa muncul cuma 70 tahun sekali. Kalau dipanen lalu diproses, dimasukkan ke dalam kain putih itu jadi ungu. Makanya kalau sudah baca ya bahkan di PL pun dan di PB sama Yesus cerita. Misalnya ada lagi di Kisah Rasul, Lydia penjual kain ungu. Itu kain yang mahal sekali itu. Berarti sudah bisa paham sekarang ya. Nah yang kedua itu digambarkan dari kata kerjanya bisa menutupi, disimpan, atau diletakkan. Berarti bicara sederhana ya penerapannya. Simpanan mereka banyak. Untuk menyembunyikan. Apa itu? Perdagangan, ekspedisi, shipping. Saya rasa sederhana yang seperti ini. Berkat Musa sama Yakub mirip-mirip. Tapi berkat Musa melengkapi semuanya itu. Selesai sebetulnya. Nah sekarang apa sih penerapannya? Saya lagi bingung ya mikir ya. Tuhan, apa ini penerapan nih? Berkat seperti itu. Ingat ya, berkat Sebulon ini ternyata berlanjut. Dari Yakub, ingat ya, Yakub, papanya, Musa, lalu Deborah. Tapi ternyata di zaman nabi-nabi, Sebulon disebutkan di situ. Dan ayat yang paling terkenal, ayo kita baca. Yesaya 8 ayat yang ke-23. 2,
3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dulu merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Pernah dengar ayat ini kapan? Ayo. Waktu Natal. Ngerti ya? Kita kan suka dengar ayat ini waktu Natal. Ada kata Sebulon, tanah jalan ke laut. Nah ingat ya, karena dari Sidon sampai ke Galilea itu daerah perdagangan laut, tanah laut, jalan ke laut seperti itu. Wilayah bangsa-bangsa. Tahu enggak? Ini cerita tentang apa? Yesaya pasal 83 tentang Yesus. Yesus dikenal sebagai orang Nazaret. Nazaret itu perbatasan wilayah Sebulon sama Naftali, dekat danau Galilea. Kampung halaman kecil Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, mau dibunuh lari ke Mesir, lalu kembali ke Nazaret. Yesus dibesarkan di situ. Jadi ayat ini bicara tentang penggenapan dan suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada suku Sebulon, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Disinilah Yesus menghabiskan masa kecilnya sampai dewasa. Sesudah itu dia meninggalkan tempat ini, dia mulai pelayanan. Dan itu sebabnya saya ajak saudara naik ke suatu bukit yang namanya Bukit di Nazaret. Kalau sudah pernah dengar cerita ya, Yesus berkhotbah di Nazaret, tidak diterima, lalu dipojokkan, mau dibuang di bukit itu. Nah sekarang kita pergi bukit itu. Lalu di atas bukit itu bisa melihat lembah Esdraelon, Israel, dan di sana kelihatan ada gunung itu seperti itu. Dan ayat ini membicarakan Sebulon dapat berkat, terang yang besar sudah datang. Ayo kita lihat ayatnya.